Yang Jing, Apa yang salah denganmu? aku pergi belanja hari ini. Ayo kita pergi untuk pertunangan. Pertunangan berjalan sangat lancar. Berjalan sangat lancar. Berjalan sangat lancar. Biar aku ceritakan. Aku pandai akting kan? Apa aku pandai akting? Ya, Aku sangat pandai akting. Oh, tapi aku beritahu kamu. Bahkan jika aku menikah, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Yang Jing. Yang Jing. Ya. Jujur saja. Selama kamu memberitahuku, aku bisa tidak menikah. Katakan saja satu kata. Jika kamu bilang tidak ingin aku menikah, aku bisa tidak menikah. Jika aku menikah, apakah kamu akan sedikit tidak senang? Apakah kamu akan sedikit enggan? Sedikit tidak senang? Sedikit. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Ah. Aduh. ini kamu. Kamu sudah bangun. Maaf. Aku minum terlalu banyak kemarin. Jadi aku memesan hotel untukmu. Kamu benar-benar meninggalkanku sendirian di sana. Jika aku mabuk dan pingsan, bagaimana jika aku tidak pernah bangun? Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu punya banyak mata yang mengawasiku setiap hari. Bagaimana mungkin mereka membiarkan bos mereka mati begitu saja? Jadi jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku akan menikah akhir bulan ini. Aku tahu. Kamu memberitahuku saat kamu mabuk kemarin. Apa kamu ingin aku mengucapkan selamat menikah untukmu? Aku ingin mendengar sesuatu yang lain. Aku berharap kamu bahagia. Oke, kamu bisa melepaskanku sekarang. Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu? Kenapa?
Aku bukan burung dalam sangkarmu. Aku bisa terbang kapan saja aku mau. Selama aku tidak membuka sangkar, kamu tidak bisa terbang. Junxia, kamu meremehkanku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan sangkar itu. Pintunya terbuka, pergilah. Kenapa kamu datang untuk mengantar undangan? Kamu akan menikah besok. Bukankah agak terlambat untuk mengantarnya hari ini? Aku hanya datang untuk melihat apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu seharusnya sibuk dengan persiapan pernikahan? Hal-hal itu tidak penting. Seseorang akan mengurusnya. Aku ingin tinggal di sini hari ini. Ji Yunxiang, bukankah yang kamu lakukan agak tidak bermoral? Kenapa kamu tidak mengerti? Dari besok, secara hukum, aku akan menikah dengan orang lain. Ji Yunxiang, apa kamu tidak mengerti? Aku sudah sangat jelas memberitahumu. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu tidak bisa menyentuhku lagi. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhmu? Aku tidak akan pergi malam ini. Maka aku akan mati untukmu. Apa kamu sangat membenciku? Ya, Kamu hanya keras kepala. terserah apa yang kamu pikirkan. Ji Yunxiang, kamu tidak pernah mendengarkan siapapun. Kamu hanya ingin mengendalikan semua orang di sekitarmu. Dan segalanya. Tapi saya menyarankanmu, tolong perlakukan semua orang di sekitarmu dengan baik. Dan jangan sakiti mereka lagi. Apa saya dengar benar? Apa yang kamu katakan? Kamu meminta saya untuk bersikap baik pada orang lain. Siapa yang datang pada saya, yang meminta saya untuk membalas dendam? Sekarang kamu meminta saya untuk bersikap baik pada orang lain. Oke, katakan pada saya. Kamu ingin saya bersikap baik pada siapa? Apakah itu Han Binghong atau Zhuo Yifan? Dan Yeling. Saya sudah membuatnya kehilangan terlalu banyak. Saya membuatnya kehilangan ayahnya. Saya membuatnya kehilangan perusahaannya. Saya membuatnya kehilangan terlalu Bukan banyak. ini yang kamu inginkan. Ya, jadi saya merasa bersalah. Saya menyesal. Karena dari awal sampai akhir, saya lupa hal yang paling penting. Yeling adalah saudara saya yang Jing. Apa kamu menyesal sekarang? Kamu ingin menjadi orang baik sekarang. Tapi saya katakan padamu, kita sudah menghancurkan keluarga mereka. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Jika kamu merasa berhutang budi pada Yeling, dan ingin saya tidak membunuh mereka semua, saya bisa melakukannya untukmu. Bagaimanapun. Semuanya tergantung pada sikapmu terhadap saya. Apa yang kamu lakukan? Saya akan memberimu apa yang kamu inginkan. Saya akan memberimu.
Halo, siapa ini? Saya Yang Jing. Tidak, apakah kamu mengganti nomormu? Saya takut Jiun Xiang akan melacak saya. Saya bersama Yeling sekarang. Dan kami akan pergi ke pernikahannya. Saya tahu saya pergi. Saya benar-benar pergi kali ini. Saya tidak berbohong. Dari sekarang, saya tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Bukan karena genesis bahwa aku menjadi seperti ini, bahwa aku memutuskan untuk pergi, tapi karena tiba-tiba aku mengerti banyak hal. Banyak hal yang kulakukan, dan banyak hal yang kubenci. Tampaknya salah. Selama ini, aku selalu berutang permintaan maaf padamu, Yifan. Karena keegoisanku, aku mengganggu hidupmu dengan Yeling. Apakah Yeling bersamamu? Jangan biarkan dia menjawab telepon. Aku tahu, karena aku dia sampai seperti ini. Aku tidak punya muka untuk berbicara dengannya. Aku hanya berharap pada saat yang tepat untuk mengatakan maaf padanya. Dia benar-benar sahabat terbaikku. Apakah Yeling mengakuiku atau tidak? Dia adalah satu-satunya orang dengan hubungan darah. Yifan, aku tahu kata-kataku mungkin tidak tepat. Tapi aku harap kamu bisa berjanji padaku, apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu berada di sisi Yeling, melindunginya, dan membantunya. Terima kasih. Itu saja, selamat tinggal. Menurutmu apakah wajah kiriku lebih putih dari yang kanan? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Mungkin eyelinerku tidak digambar dengan baik. Dan maskaranya. Bisakah kamu membantuku melihat apakah bulu mata palsunya terbuka? Di sini. Lihat di sudut mata. Bing Hong, jangan gugup. Kamu adalah pengantin tercantik yang pernah kulihat. Kamu yang terbaik dalam menghiburku. Hei pengantin pria, kamu harus mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, aku menikahimu hari ini. Maka aku menikah denganmu. Lihat, aku begadang terlalu malam kemarin. Lingkaran hitam. Aku punya lingkaran hitam. Aku pikir hidupku hancur karena ini. Karena lingkaran hitam. Aku kasih tahu kalian berdua. Kalian berdua harus tidur lebih awal di hari pernikahan kalian. Tapi tidak ada gunanya tidur lebih awal. Kalian tidak akan bisa tidur. Nonahan, ada apa? Tinggal 15 menit lagi. Pernikahan akan segera dimulai. 15 menit. Kenapa Tuan Ji kamu masih keluar? Dan ekspresinya sangat gugup. Apa yang Jella Kuken sekarang? Oh, Bing Hong. Tunggu sebentar. Mungkin dia ada urusan penting. Dia akan segera kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku selalu bisa menunggu. Tapi hari ini adalah upacara pernikahanku. Aku ingin melihat. Apa yang lebih penting dari pernikahanku? Bing Hong. Bing Hong, Bing Hong. Kamu bahkan tidak bisa menjaga orang hidup. Apa gunanya kamu? Cepat periksa. Cepat periksa. Apakah Yang Jing sudah membeli tiket pesawat dengan paspornya? Cepat. Turun. Ji Xiang.
Tuan, itu mobil di depan kita. Kamu bantu aku mengejarnya. Cepat, cepat, cepat. Aku melamarmu sekarang. Bagaimana bisa begitu sembarangan? Aku tidak memperhatikan formalitas. Hari ini matahari abadi menjadi saksi kita. Bukankah itu sudah cukup? Yang Jian. Ji Xiangfu. Kamu mau kemana? Bukankah kamu akan menikah hari ini? Aku sudah bilang bahwa apakah aku menikah tidak ada hubungannya dengan apakah kamu pergi atau tidak. Aku juga bilang bahwa jika aku ingin pergi, aku pasti akan menerobos kandangmu. Kamu tidak bisa melakukannya bersamaku. Jiu Xiang, apa yang kamu inginkan? Ye Shuangcheng sudah mati. Dunia ini milikmu. Apakah itu tujuanmu atau tujuanku? Kita berdua sudah mencapai tujuan kita. Hubungan kita sudah berakhir. Apakah hanya itu yang ada di antara kita? Lalu, Kenapa kamu di sini? Apakah ini alasan kamu bilang ada urusan? Jiun Xiang, kamu tahu kita akan menikah hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Hei. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jiun Xiang, kamu sangat hina. Aku selalu jahat, kamu tahu itu. Jiun Xiang, aku adalah istrimu. Belum. Perkawinan kita sudah dimulai. Apakah kamu tahu, orang tuaku, dan semua orang menunggu kita kembali. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang aku cintai. Dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah mencintaimu. Jiun Xia, ingat ini. Aku yang meninggalkanmu.
Kamu mengingatkanku pada seorang wanita. Siapa? Mantan pacarmu. Tapi sekarang aku hanya melihatmu di depanku. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi jika kamu memilih untuk hidup denganku, setiap hari ke depan kamu akan menghadapi kebenaran ini. Apakah kamu siap menerimanya? Apakah dia mencintaimu? Ya, Tapi jika seorang pria menyukai seorang wanita, dia akan memberikan keamanan penuh. Ketika kamu bersamanya, kamu merasa aman. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. kerja apa? Itu rahasia dagang. Aku akan memberitahumu nanti. Luka di kaki akan cepat sembuh dengan obat. Tapi bagaimana jika hatimu yang terluka? Apakah ada obat semprot? Ibu tahu kamu serius dengan hubungan ini. Orang bilang kata-kata tidak cukup. Melihat itu percaya, tapi terkadang apa yang kita lihat mungkin tidak benar. Tahukah kamu apa mimpiku saat kecil? Apa? Adalah tinggal di rumah seperti ini. Di malam hari kami akan duduk di sekitar perapian bersama ibu dan ayah, dan bercerita bersama, mengobrol sampai kami tertidur. Dan kemudian bersama orang yang kucintai kan? Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal sampai akhir. Mereka semua pergi. Mereka semua pergi. Apakah kamu menyangka akan seperti ini hari ini? Lebih cepat daripada nanti. Jangan bujuk aku. Lupakan saja. Jangan pikirkan dia. Dia benar-benar tidak cocok untukmu. Sama seperti pada hari pertunangan. Dia juga pergi di tengah jalan, dan kabur di tengah jalan. Bukan hanya pertunangan. Ketika kami makan, berkencan dan menonton film. Setiap kali kami bersama. Sepertinya ada benang yang tidak aku tahu di mana, dengan tarikan lembut, dan tiba-tiba menariknya pergi. Aku selalu yang terakhir di hatinya. Dulu aku pikir itu karena dia sibuk dengan pekerjaan. Itulah mengapa dia mengabaikanku. Aku adalah putri ketua kamar dagang. Pernikahan orang tuaku telah bertahan selama puluhan tahun. Aku pikir aku mengerti lebih baik daripada siapapun untuk menjadi istri pria yang sukses. Hal pertama yang harus dipelajari adalah belajar untuk bertahan. Bertahan kesepian dan kesepian hari demi hari. Bahkan kelalaiannya dan ketidaktahuannya. Jadi dalam hubunganku dengan Jin Yun Xiang, aku berhati-hati. Aku bahkan mengikutinya langkah demi langkah. Aku memaksakan diri untuk menerima ini lagi dan lagi. Sekarang dia mengakhirinya dengan cara ini. Aku sepertinya membencinya. Tapi ketika aku di bandara, aku melihatnya ke Yang Jing. Jenis cinta yang ceroboh yang dimiliki seorang pria terhadap seorang wanita. Cinta yang tak bermoral. Aku melihat Ji Yunxia yang penuh gairah dan gila. Kamu benar. Aku tidak pernah mengenalnya. Dan dia tidak pernah mencintaiku. Tidak pernah.
Aku kalah. Fotonya bagus. Turun. Tuan Ji. Ini adalah Nona Yang. Dia akan tinggal di sini mulai hari ini. Pergi dan beritahu sopir. Dan minta dia membawa barang-barang Nona Yang. Dan bersihkan kamar Nona Yang. Baik. Jika kamu ingin aku tinggal di sini, Mulai hari ini kamu akan tinggal di rumah Jiun Siang. tidak mungkin. Tidak ada negosiasi. Kamu harus tinggal di sini. Apakah kamu tidak punya rumah? Kamu tidak pernah menggunakan kunci apartemenmu. Bahkan jika kamu lari ke bandara 100 kali. Aku akan menemukan cara untuk membawamu kembali. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Aku hanya tidak mengerti. Apakah kamu memberiku rumah atau penjara? Ini adalah rumahmu ketika kamu datang ke sini. Biar aku tunjukkan sekeliling. Jangan lewatkan tempat manapun, aku akan keluar sebentar. Baik Tuan Ji. Nona Yang silakan ke sini. Nona Yang silakan. Ini adalah ruang belajar. Ketika Tuan Ji sedang bad mood, dia datang ke sini untuk membaca buku. Dan dia juga akan merawat kebersihan ruangan sendiri. Kami para pelayan tidak bisa membantu di sini. Sebenarnya kamu tidak perlu memperkenalkan setiap ruangan kepadaku. Bawa aku langsung ke kamarku saja. Nona Yang, kamu tahu sifat Tuan Ji. Hal-hal yang dia katakan kepada kami. Kami harus mengikuti instruksinya. Jika kamu tidak mengunjungi setiap ruangan, kalau Ji bertanya nanti, kami tidak bisa menjelaskannya. Oke. Terima kasih Nona Yang. Ruang belajar ini. Biasanya Tuan Ji tidak mengizinkan siapapun masuk. Anda yang pertama. Oke. Mari kita lanjutkan ke ruangan lain. Nona Yang, situasi di lantai 2. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah ruang tamu di lantai 2. Mari kita naik ke atas dan lihat. Nona Yang, ayo. Ruangan ini biasanya tidak ditempati. Barang-barang ini semuanya milik Tuan Ji dan ayahnya. Dari rumah mereka sebelumnya. Tuan Ji ini sejak kecil sudah pandai belajar dan tidak pernah merepotkan orang tuanya. Anda lihat itu? Semua piala dan sertifikat ini dimenangkan oleh Tuan Ji. Ngomong-ngomong, seperti kaligrafi, lukisan matematika olimpiade, dan berbagai permainan catur, dia tidak pernah ketinggalan dari yang lain. Bisa dikatakan Tuan Ji sangat hebat. Sayangnya dia sedikit autis.
Saya belum pernah melihatnya berinteraksi dengan teman-teman. Tentu saja, kami juga tahu ini. Mungkin dia tidak cukup dekat dengan istrinya dan ayahnya, yang berdampak padanya. Tapi, Nona yang Anda, apa yang sudah saya bicarakan? Apa saya terlalu banyak bicara? Tidak. Oke. Oke, mari kita lanjutkan tur ini. Oke. Nona yang ayo. Nona yang, silakan. Nona yang ini adalah kamar yang akan Anda tempati. Karena Tuan Ji memberitahu kami dengan tergesa-gesa. Kami tidak sempat membersihkannya. Tidak apa-apa, saya bisa membersihkannya sendiri. Nona yang, ruangan ini memiliki orientasi ventilasi dan ruang yang baik. Akan lebih nyaman tinggal di sini. Dan untuk perlengkapan mandi, kita sudah menempatkannya di kamar mandi. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Jika Anda membutuhkan sesuatu, langsung saja bilang ke saya. Terima kasih. Oke. Jika tidak ada yang dibutuhkan, dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan, maka kami akan bekerja dulu. Oke. Kami pergi sekarang. Oke. Anda istirahatlah. Ji Yunxiang. Berani-beraninya kamu muncul di depan saya? Apa kamu menganggap saya serius? Saya tidak ada yang ingin dikatakan padamu. Paman, jangan panggil saya paman. Sejak kamu meninggalkan pesta pernikahan, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kami. Saya mengerti. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf pada Anda. Maaf. Apa hanya permintaan maaf sudah cukup? Kamu bisa bicara apa saja secara pribadi. Saya pikir kamu muda dan menjanjikan. Saya biarkan Bing Hong berkencan denganmu. Sepanjang waktu, kamu selalu sopan pada Bing Hong dan keluarga saya. Tapi kenapa di menit terakhir, kamu harus mempermalukan saya dan Bing Hong? Membuat saya dan Bing Hong kehilangan muka? Apa kebencian yang dalam saya miliki denganmu, sehingga kamu ingin mempermalukan kami seperti ini? Paman. Saya tidak bermaksud mempermalukan Anda. Jujur saja pada Anda. Saya melakukan ini karena wanita lain. Pada saat ini, kamu bilang ini karena wanita lain. Saya tidak pernah ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Saya selalu mengira kamu orang yang pintar. Saya tahu dengan jelas. Tapi aku tetap memutuskan untuk melepaskan semuanya. Aku melepaskan segalanya demi wanita yang kucintai. Aku berhutang padanya. Hari itu di pernikahan. Kalau aku tidak pergi ke bandara, dia pasti akan pergi. Dan aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupku. Bagaimana dengan Bing Hong? Biar aku jelaskan. Meskipun aku tidak punya latar belakang apa-apa, sebagai seorang ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi putriku. Jadi ketika aku datang, aku sudah memikirkannya. Bagaimanapun kamu menghukumku, aku akan menerimanya. Aku sangat ingin bertemu dengan wanita ini. Bagaimana dia bisa membuatmu sampai rela melepaskan karir dan masa depanmu? Kamu belum pernah bertemu dengannya. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Sebenarnya kalau aku terus bersama Xiao Hong, mungkin akan lebih menyakitkan baginya. Apa maksudmu? Ayahku memilih karirnya, sehingga dia menikahi ibuku. Tapi ayahku tetap tidak bisa melupakan wanita di hatinya.
Seiring berjalannya waktu, dia semakin menjauh dari ibuku. Dan ibuku juga menemukan rahasia di hatinya. Dalam kenangan masa kecilku, hanya ada pertengkaran antara ibuku dan ayahku. Ibuku tidak pernah memaafkan ayahku. Dia selalu murung. Dan akhirnya meninggal dengan kebencian. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Xiao Hong. Aku yakin sebagai ayahnya, kamu juga tidak ingin melihat hari ini. Kalau Peng Hong seperti ini, aku pasti akan membunuhmu. Kamu bisa membunuhku. Kalau menurutmu membunuhku bisa mengobati luka Xiao Hong dan membiarkannya memulai hidup baru, aku rela menerima semua ini. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa Xiao Hong dengan melakukan ini, apakah dia akan benar-benar bahagia? Aku pikir cara terbaik adalah untuk membuatnya mengenal saya lebih awal. Ji Yunxiang adalah brengsek dan pria yang tidak layak disebut. Biarkan dia berpikir bahwa saya punya tujuan dan hanya mendekatinya untuk memanfaatkannya dengan cara ini sehingga dia bisa keluar dari penderitaan. Kamu benar-benar pandai bicara. Kamu adalah jenius bisnis. Kamu telah membuat grup Zhongxing sukses. Ketua muda grup Zhongxing. Tapi sebagai seorang ayah, saya tidak akan memaafkanmu karena menyebabkan kerugian yang kejam pada putri saya. Jika kamu seorang pria, keluarlah dari sini. Paman Han berhenti bicara. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Saya memperingatkanmu. Jauhi Bing Hong. Dan jangan pernah muncul lagi. Jika kamu tidak bisa, jangan salahkan saya jika saya kasar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pikir ruangan ini tidak buruk? Ini adalah rumahmu. Apa yang bisa saya katakan? Bukankah saya sudah bilang, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang? Rumah sudah hilang, sudah hilang. Dimanapun, itu hanya tempat tinggal. Saya bilang Yang Jing. Kamu selalu punya cara untuk membuat saya marah dengan satu kata. Tahukah kamu apa yang saya korbankan untuk mengejarmu kembali dari bandara? Apa yang saya korbankan? Saya tidak berharap kamu mengerti saya, tapi saya tidak berharap mendapatkan sikap seperti ini darimu. Sikap seperti apa yang kamu inginkan? Saya tahu. Kamu ingin ini kan? Oke, di sini atau di sini. Ayo beri saya sikap. Yang Jing, saya katakan padamu, ruangan ini milikmu. Dari hari ini. Kecuali kamu setuju, kalau tidak saya tidak akan pernah masuk ke ruangan ini. Ini saya. Apakah kamu lebih baik ya saya lebih baik? Saya tahu tidak ada gunanya membujukmu sekarang. Saya bisa memikirkannya sendiri. Itu bagus. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahumu. Wanita yang ingin Ji Yunxiang tahan di bandara hari itu adalah Yang Jing. Dia ingin menggunakan dia untuk melawanmu, mengancam Yang Jing agar tetap tinggal. Yang Jing tidak pergi. Tidak. Tolong undang Nona yang untuk sarapan, oke? Selamat pagi Nona Yang.
Jangan suruh aku makan pagi lagi nanti. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Perutmu bermasalah. Kamu harus makan pagi. Ngomong-ngomong, saya sudah mengirimkan barang-barangmu. Cepat makan. Setelah makan ayo pergi ke Genesis. Mengapa pergi ke Genesis? Lagi pula, ayahmu adalah pusat perbelanjaan itu. Dia menyerahkan perusahaan karena kamu. Saya ingin memberimu identitas publik dan membuatmu menjadi pemegang saham baru. Pemegang saham. Mulai sekarang, Genesis akan menjadi milik kita. Saya tidak membutuhkannya. Jika kamu tidak membutuhkannya, saya tidak akan memaksamu. Jika kamu senang nanti, kamu bisa keluar jalan-jalan dan beli sesuatu. Jangan hemat uang untukku. Apa kamu tidak takut aku akan kabur lagi? Saya sudah bilang kemarin saat kamu kembali. Bahkan jika kamu lari 100 kali, saya akan mencari cara untuk membawamu kembali. Ah ya. Kamu mengawasiku lagi kan? Apa kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Kamu menekan seseorang tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Menjadi bersamaku. Kamu tidak butuh semua itu lagi. Cepat makan. Hei Nona Yang. Nona Yang. Kamu mau pergi kemana? Aku bisa minta supir untuk mengantarmu ke sana. Tidak, terima kasih. Tapi Pak Ji sudah memerintahkan aku untuk merawatmu. Dia memintamu untuk merawatku atau mengawasiku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maaf. Tidak, aku cuma mau jalan-jalan sendiri. Oh. Ayo hati-hati. Hati-hati. Lihat siapa itu. Aku cinta kamu. Pelan-pelan anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Kalian kangen sama Buyang? Belakangan ini ekonomi tidak bagus, bahkan perusahaan kita sendiri juga sangat terpengaruh. Jadi aku usulkan, proyek-proyek seperti ini sebaiknya ditutup secepatnya. Ji. Angel Kindergarten ini dikembangkan oleh Pak Ye sebelum dia meninggal. Aku bilang, ini proyek gengsi. Ye suka gengsi semasa hidupnya. Tapi apa artinya bagi perkembangan perusahaan? Ketua Ji, menurutmu apa yang bermakna? Angel Kindergarten itu amal. Kamu tahu berapa banyak anak yang diselamatkan dan dirawat setiap tahunnya? Sebagai grup seperti kita, dengan kapasitas kita, apakah kita tidak punya sedikit kebaikan? Dan Ketua Ji, jangan lupa kamu sekarang di Genesis. Bukan di Zhongxing. Pak Ye, perhatikan nada bicaramu. Aku sekarang ketua Genesis. Jadi aku harus memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Tapi sekarang aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Karena ada keberatan. Ayo putuskan dengan pemungutan suara. Ketua Ji, Anda menguasai dewan direksi ini. Apakah pemungutan suara benar-benar diperlukan? Tentu saja perlu. Dewan punya aturannya sendiri. Kita perlu memperhatikan demokrasi kan? Baiklah. Ayo lakukan pemungutan suara sekarang. Angkat tangan jika kalian menentang saya. Saya tidak menyangka Tuan Ye juga mendukung saya. Maka masalah ini disetujui secara bulat. Tepuk tangan. Zhuo Yifan. Siapa yang berani melawanmu? Saya tidak menamparmu di depan para pemegang saham. Saya sudah memberimu cukup muka. Hei. Jangan lupa ini wilayah siapa. Sebagai seorang pria, kamu menyandera seorang wanita. Bagaimana kamu bisa berani? Kenapa kamu begitu hina? Sudah begitu lama. Apa kamu benar-benar berpikir yang Jing bersamaku karena kamu?
Yang Jing hidupnya kini semakin terjerat. Dia bisa saja melarikan diri. Kamu masih menyiksanya. Kapan kamu akan berhenti menyiksanya? Apa hakmu mengatakan ini padaku? Apa hubunganmu dengan Yang Jing? Jangan lupa, dia bukan pacarmu lagi. Mengapa kamu tidak peduli pada pacarmu sekarang? Apa kabar Yeling di bawah kendaliku? Di mana kamu ketika Yang Jing sedih? Kalau aku tidak salah ingat, kamu bersama Nona Ye. Pasti kamu sangat mencintainya. Ah, keamanan. Keamanan. Apa yang kalian lakukan? Aku belum selesai bicara. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Yeling sudah pergi. Biarkan aku menyelesaikan. Ji Yongxiang. Ayo pergi. Mr. Ji, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, cuma digigit anjing gila. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Biarkan aku pergi. Kenapa kamu menarik ke Kalier? Aku belum selesai bicara. Bisa kamu kalahkan dia? Tidakkah kamu dengar dia memanggil satpam? Satpam? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang impulsif seperti itu? Dia menahan Yang Jing lagi. Dia menahan Yang Jing lagi. Dia. Maafkan aku. Aku tahu kamu tidak ingin mendengar nama ini sekarang. Aku hanya tahu bahwa di mata Ji Yunxiang, kita seperti semut. Dia bisa menghancurkan kita kapan saja. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Kita hanya bisa bertahan. Semut kecil. Kamu sudah berubah. Banyak hal yang telah terjadi. Siapapun pasti akan berubah. Ini. Aku tidak memikirkannya dengan cukup matang. Bukan berarti aku sudah memikirkannya. Aku hanya tahu aku harus bertahan di Century Vision sekarang. Jika Century Fantasi hilang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada ayahku. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali bekerja? Bahkan sebagai teman untuk membantu. Ayahmu pernah memintaku untuk meninggalkan Century Vision sebelumnya. Memutus semua hubungan dengan Century Vision. Dia pasti punya alasannya. Aku tidak ingin mengecewakannya. Jadi apa rencanamu untuk masa depan? Aku ingin mendirikan perusahaan. Mulai dari nol. Aku pikir, daripada bergantung pada orang lain, lebih baik mengambil inisiatif. Memulai usaha. Atau kamu bisa bergabung denganku. Kita bisa bekerja sama. Aku belum sempat menyebutkannya sebelumnya. Kamu berada di Century Dream. Dengan Ji Yunxiang di atasmu. Kau tidak punya kesempatan. Tidak. Aku bilang, Chuangxi ada di sini. Aku di sini. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah memegang Century Dream. Dan 10% saham di tanganku. Untuk sisanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada yang bisa kulakukan. Direktur, beberapa waktu lalu ada kejadian di rumah, jadi aku sementara pergi. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali bekerja. Aku sangat ingin. Aku sudah menelponmu setiap hari untuk kembali. Kamu adalah guru terbaik di taman kanak-kanak kami. Selama kamu tidak ada, semuanya kacau balau. Ambil contoh Lele. Kalau kamu tidak ada, dia tidak mau mendengarkan siapapun. Dan tidak mau dekat dengan siapapun. Bahkan bajunya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Hahaha. Sangat menyebalkan. Sekarang kamu kembali semuanya akan baik-baik saja. Lihat dia. Setiap hari, dia membungkus dirinya seperti bakcang kecil. Dibungkus dengan bajunya. Kepala sekolah. Guru Yang, ada apa? Kantor pusat baru saja menelepon. Ini keputusan Dewan Direksi. Untuk menutup taman kanak-kanak ini. Kepala sekolah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pulang dulu. Aku akan mencari tahu lebih lanjut. Oke, jangan khawatir.
Banyak hal terjadi di perusahaan. Aku pikir mungkin akan mempengaruhi taman kanak-kanak kita. Tapi tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Jangan khawatir kepala sekolah. Mungkin ini hanya rumor sementara. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Setelah Yedong pergi, Chuang Shiji juga berada dalam posisi yang genting. Fan, apakah kamu ingin kami membantumu dengan kasus ini? Kak Ivan, sebenarnya kami berada dalam posisi yang sulit di perusahaan. Kamu tahu aku masih menjalankan penjualan. Dan aku tidak bisa benar-benar membantu dengan proposal iklan. Apakah kamu membacanya dengan cermat? Ini adalah perusahaan saya sendiri. Saya ingin menangani kasus saya sendiri. Perusahaan saya sendiri. Perusahaan apa? Sebuah agensi periklanan. Tentu saja kami mulai dengan bisnis selama kami periklanan. Aku sudah memikirkannya selama beberapa malam. Sekarang Genesis sepenuhnya berada di tangan Ji Yunxiang. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak aku akan menunggu kematian dan menunggu kematian. Jadi, aku telah mengeluarkan semua tabungan saya dari bank dan pinjaman bank untuk mendirikan perusahaan ini. Baiklah. Aku telah memulai mode rekrutmen 24 jam. Ditambah jaringan klien merek saya. Saya akan menggunakan nama perusahaan saya sendiri untuk melakukan kerjasama mendalam dengan mereka. Kami tidak akan mengatakan banyak lagi. Fang Ning dan aku pasti akan mendukungmu. Apakah kalian berdua tidak ingin bergabung dengan perusahaan saya? Kak Ivan, bukan kami tidak mau hanya. Hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkan kami. Tanya tentang situasi saat ini. Apakah kamu tahu apa situasi saat ini? Situasi saat ini adalah dan Chuang Shiji adalah dua perusahaan dengan sifat yang sama, milik orang yang sama. Orang itu adalah Ji Yunxiang. Dia tidak akan mengizinkan koeksistensi, jadi Genesis cepat atau lambat akan dibubarkan. Dan kalian berdua akan dipecat cepat atau lambat. Dan membuat perusahaan kita sendiri. Kak Ivan, aku tahu apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi Genesis baru saja berganti tangan. Semua orang di grup ini adalah orang-orang Ji Yunxiang. Yelin sendirian dan diserang dari segala sisi. Jika kita pergi sekarang, itu akan terlalu tidak baik. Yelin benar-benar tidak mudah. Ya? Kami juga berpikir apakah kami bisa membantu dan perusahaan. Dan sekarang, kami sedang membantu Century Imagine dengan kasus besar. Jadi kami hanya bisa membantu sebisa kami. Cepat tutup Angel Kindergarten dan selesaikan masalahnya. Ayo pergi. Kamu datang ke sini sekarang untuk menjemputku dari kerja? Apakah kamu yang memutuskan untuk menutup Angel Kindergarten? Jadi kamu datang ke sini untuk ini. Aku benar-benar pikir kamu datang untuk menjemputku. Kenapa? Karena itu dibuka oleh Ye Shuangcheng. Sekarang aku pemilik Genesis. Selama aku tidak suka, aku bisa menutupnya. Bisakah kamu membiarkannya tetap buka? Kenapa? Karena aku ingin menjaga sedikit nuraniku yang terakhir. Aku suka itu. Aku suka anak-anak itu. Aku merasa hidup di sana. Aku bukan orang yang tidak berguna. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Apakah alasan ini cukup? Cukup. Selama kamu mau memohon padaku. Jadi kamu akan setuju dengan permintaanku apapun. Selama kamu tetap di kindergarten. Oke. Aku janji padamu. Kamu membawaku kemana? Kita sudah sampai. Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Kamu belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, kan? Ketika aku masih sangat kecil, aku tinggal di tempat seperti ini bersama ibuku. Tapi untuk orang sepertimu, aku tidak menyangka kamu anak orang kaya tahu tempat seperti ini.
Bukan aneh? Pohon-pohon ini dan rumah-rumah. Saat aku masih kecil aku memandang mereka. Kupikir mereka sangat tinggi. Tapi sekarang waktu telah berlalu. Dan kembali melihat. Mereka masih sama. Satu-satunya perbedaan adalah, pohon-pohon ini semua menjadi lebih pendek. Ayo pergi. Haruskah kamu memberitahuku kemana tepatnya kamu membawaku? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Ayo. Kita hampir sampai. Lihat rumah itu. Itu restorannya. Itu dulu rumah nenekku. Aku besar di sana saat masih kecil. Saat SMA. Nenekku meninggal. Rumah terakhir diberikan kepada kerabat lain. Kenapa kamu membawaku ke sini? Saat aku kecil hubungan orang tuaku buruk. Jadi ibuku membawaku kembali ke desa. Nenekku meninggalkanku di sini sendirian. Tidak ada yang tahu tentang ini. Ini pertama kalinya aku kembali sejak aku besar. Dulu aku takut kembali ke sini. Kamu tahu kenapa? Karena saat aku kecil, aku tidak punya satu teman pun. Tapi anehnya, semalam aku bermimpi kembali ke sini lagi. Aku berdiri di posisi ini. Aku terlihat seperti anak kecil. Memandang teman-teman masa kecil, berlarian di lereng bukit ini. Dan bersenang-senang. Dan aku hanya bisa melihat dari jauh. Dan tidak berani mendekat. Yang harus kamu lakukan adalah bermain pinball denganku. Aku tidak terlalu mengerti. Kamu tidak perlu mengerti. Bermain saja denganku. Saat aku kecil aku adalah orang aneh di desa ini. Aku tidak tahu kenapa. Tapi tidak ada anak yang mau bermain denganku. Tapi sekarang, aku sekarang adalah ketua Zongxing Group dan Genesis. Aku punya puluhan ribu karyawan. Semua orang melihatku dengan hormat dan menyanjung. Dan sanjungan. Tapi pada akhirnya, aku masih sendiri. Tidak ada yang mau berteman denganku. Dan tidak ada yang mau dekat denganku. Dan mengenalku. Yang perlu kamu lakukan hanya bermain denganku. Itu satu-satunya permintaanmu. Ayo. Kamu hanya perlu mengalahkanku sekali. Atau kalah dariku 10 kali. Aku akan berjanji padamu dan tidak akan menutup TK Angel lagi. Oke. Aku setuju. Oke, mari kita mulai. Tapi aku tidak tahu caranya. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Ayo letakkan kelereng di posisi ini. Jempol memegang bola. Dan jari telunjukmu untuk memegangnya. Lalu kamu pukul dari atas ke bawah. Pukul. Itu dia. Cobalah. Seperti ini. Ya, di mana kamu harus memukul? Pukul di sini. Haha, aku tidak memukulnya. Hahaha, dia kabur, ayo. Biar aku tunjukkan padamu. Oke, pukul ini kan 1, 2, 3. Ya. Hahaha, aku tidak memukulnya. Masuk. Mr. Ye, ini rencana iklan untuk Ogilvy besok.
Bagus. Setiap poin diungkapkan dengan sangat baik. Kamu semakin berpengalaman. Aku terkesan. Meskipun aku bekerja selama 3 hari 3 malam. Aku hanya membantumu sedikit. Aku tahu. Sejak Ji Yunxiang mengambil Chuang Shiji, situasimu tidak mudah. Aku hanya orang kecil. Yang bisa kulakukan hanya ini. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke grup sekarang. Semua orang di sana sepertinya menargetkanku. Tidak seperti di sana. Dengan karyawan yang tumbuh bersamaku. Melihatmu membuatku merasa berharap. Kamu tidak hanya harus mempercayai kami, tetapi juga percaya pada dirimu sendiri. Semua orang bisa melihat dengan jelas, apakah Ji Yunxiang itu manusia atau hantu. Lambat laun kita akan bangkit. Oke, aku tidak akan berbicara lebih banyak. Tampil baik dalam proposal besok. Dan coba menangkan kasus ini, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkannya. Ya? Hei Yiling. Ada sesuatu yang kupikir. Aku harus memberitahumu. Aku pikir Yang Jing ada di TK Angel. Aku menerima email dari grup hari ini. Itu keputusan untuk membatalkan penutupan TK. Kecuali Yang Jing, tidak ada yang bisa membuat Ji Yunxiang mengubah keputusannya. Jadi aku pikir Yang Jing seharusnya ada di sana. Dan dia suka anak-anak. Ketika dia di Inggris, dia menjadi relawan di panti asuhan. Terima kasih. Kemana kalian semua pergi? Aku di sini. Di mana Bu Guru Yang? Tidak bisa menemukannya. Maaf. Selamat tinggal Bu Guru Yang, selamat tinggal. Hati-hati. Dah? Setelah lulus kuliah, aku belum melihatmu tersenyum begitu cerah. Kalau tidak, bagaimana menurutmu hidupku? Menyedihkan dengan dendam yang dalam? Hidup masih berjalan. Ya. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang. Maksudmu Ji Yunxiang kan? Aku hanya merasa aneh. Kamu bisa saja melarikan diri. Mengapa kamu kembali dan bergaul dengannya? Jangan khawatir, itu tidak semuanya karena kamu. Aku tahu. Aku serius. Ini sebenarnya bukan semuanya karena kamu. Aku mengakui bahwa saat dia mengancamku dengan kamu, aku memang memutuskan untuk kompromi. Tapi kemudian aku berpikir dengan tenang. Ini bukan hanya untuk alasan yang sederhana seperti itu. Kamu bilang dia mengancamku dengan kamu. Jujur saja, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Sebenarnya aku tidak menyangka itu. Aku pergi ke bandara hari itu. Dia pergi ke bandara untuk mengejarku kembali dan memintaku untuk tetap tinggal. Dia kabur dari pernikahannya untukku. Sebenarnya aku tahu betul. Dia benar-benar mencintaiku. Apa kamu mencintainya? Dulu aku sangat membencinya. Tapi perlahan-lahan aku menemukan bahwa dia sebenarnya cukup menyedihkan. Itu membuatku tidak membencinya sebanyak sebelumnya. Mungkin ini alasan mengapa aku tetap tinggal. Aku sangat senang di kota ini ada seseorang yang sangat mencintaiku. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentangku. Terima kasih.
Jangan lupakan bahaya yang telah dia lakukan padamu. Aku mengingat setiap bagiannya. Itu semua sudah berlalu. Ya, itu semua sudah berlalu. Saat kamu pertama kali putus denganku, aku memang membencimu dan menyalahkanmu. Itu karena aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu segalanya. Semua bahaya yang dilakukan padamu disebabkan olehnya. Aku akan membuatnya membayar setiap sennya. Kamu benar-benar tidak perlu melakukannya. Ivan. Bolehkah aku masuk? Oh, ini sangat lucu. Mengapa kamu melakukan ini? Ini untuk anak-anak di TK besok. Ini bisa dilakukan oleh orang lain. Ini adalah yang ingin aku lakukan. Aku hanya peduli tentang TK dan anak-anak sekarang. Apakah tidak ada yang lain? Tidak. Tapi terima kasih karena tidak menutup Angel Kindergarten. Tidak. Itu yang pantas kamu dapatkan. Apa kamu sudah membayar harganya? Tidurlah. Begadang tidak baik untuk kesehatanmu.